Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Naila sedang beristirahat di kantornya. Dia senang mendengar dan membaca cerita-cerita horor saat sedang beristirahat. Biasanya dia membaca atau mendengar sambil makan siang. Saat dia mendengar cerita tentang anak kecil yang hilang berhari-hari di alam jin, dia jadi ingat. Ingatan tentang masa lalunya tiba-tiba muncul. Dia ingat sekali pernah berteman dan masuk ke alam jin. Naila mencoba mengingat kepingan-kepingan masa lalunya sambil makan siang di kantor. Selain itu, dia juga mengingat masa kelam sewaktu dia kecil. Lalu pikirannya melayang, mengingat belasan tahun yang silam. Naila ikut menyusul teman-temannya membuat boneka dari tanah liat. Dia melihat bagaimana teman-temannya membuat. Naila pun ikut membuatnya. Semua membuat beruang, sedangkan Naila malah membuat singa. Naila, singa itu hewan buas dan suka makan hewan lainnya. Jadi jangan dibuat ya. Desi mengingatkan. Tidak apa-apa, kan ini tidak hidup. Naila menjalankan singa buatannya ke dekat sungai kecil. Sungai yang airnya jernih dan alirannya pelan menenangkan. Naila bermain sendiri karena teman-temannya menjauhinya. Karena merasa bosan, dia malah mengusili teman-temannya dengan memotong kaki mainan buatan teman-temannya. Teman-temannya marah dan ada juga yang menangis. Naila, kamu main sendiri saja, jangan mengganggu kami. Desi membentak Naila. Bukannya takut, dia malah tertawa. Teman-temannya pun pulang melaporkan Naila ke orang tuanya masing-masing. Siangnya Naila sedang asik main tali rapia di teras. Tiba-tiba orang tua teman-temannya datang melabrak. Murti yang sedang memasak terkejut mendengar ada orang teriak-teriak di depan rumahnya. Naila yang ketakutan langsung bersembunyi di kamarnya. Sesekali ia mengintip di balik jendela. Ada apa, Bu? Kenapa datang rombongan begini? Murti panik. Apa kamu tidak bisa mengajari anakmu bersikap baik? Lihatlah, dia sudah menjahili teman-temannya sendiri. Kalau kamu tidak bisa mengajarinya, biar aku saja yang mengajarinya. Tetangganya hendak masuk ke rumah, tetapi Murti melarang. Dia berjanji akan memberitahu anaknya agar tidak jahil lagi. Masalahnya ini bukan kali pertama Naila membuat ulah. Anak ini jahil dan sedikit nakal. Setelah berhasil menenangkan dan meyakinkan mereka, Murti masuk dan langsung meneriaki Naila. Naila ketakutan dan mengunci kamarnya. Karena hanya terbuat dari kayu, Murti bisa membukanya dengan mudah. Keluar! Murti menjewer telinga Naila hingga Naila menangis. Ampun, Bu. Ampun, Naila tidak akan mengulanginya lagi. Naila menangis sambil memohon-mohon. Murti memukul paha Naila dengan rotan. Naila yang berusia 5 tahun mengerang kesakitan. Dia tahu rotan itu sangat sakit. Tak hanya itu saja, Murti tidak membolehkannya makan siang. Jatah makan siang tidak ada. Bu, aku lapar. Naila meminta makan di sela-sela tangisnya. Tidak ada, kamu cari makan sendiri sana. Murti yang merupakan ibu tirinya benar-benar marah dan melarangnya untuk makan. Tangisan Naila semakin menjadi-jadi. Hal itu yang membuat pahanya mendapat hadiah rotan lagi dari ibu tirinya. Naila pun pergi. Jalannya tertatih-tatih. Tetangganya yang tadi memarahinya malah menjadi kasihan, apalagi melihat paha anak itu dipenuhi dengan bekas pukulan rotan merah-merah. Naila memilih pergi ke pinggir sungai
dan berada di bawah pohon bambu yang cukup rindang. Di sana dia memasukkan kakinya ke dalam air. Dia meringis saat pahanya mengenai air. Naila merenung, mungkin dia harus berubah menjadi anak baik sehingga ibunya tidak memarahinya lagi. "Aku janji, aku akan berubah menjadi anak baik." Naila mengucap janji pada dirinya sendiri. Tak berselang lama Naila melihat ada yang lari dan bersembunyi di balik pohon bambu. Dia menjadi penasaran dan menghampirinya. Tetapi di balik bambu tidak ada orang sama sekali. Bayangan itu lari lagi melewatinya. Naila mengejar bayangan itu, tetapi hilang. Saking asiknya mengejar bayangan yang berlari-lari itu, membuatnya tidak mendengar ada yang memanggil. Budi berteriak memanggil-manggil Naila. Naila langsung berlari ke arah ayahnya. Ketika ia baru menyadari ayahnya berada di sana. Budi yang melihat anaknya datang merasa teramat senang. Dia pun menggendong anaknya dan mengajaknya pulang. "Maafkan Naila ya. Naila janji tidak akan nakal lagi. Jangan hukum Naila ya." Naila menyandarkan kepalanya di punggung Budi. "Iya Naila, ayah tidak akan menghukummu lagi. Nanti kita makan ayam goreng ya. Kamu belum makan kan dari siang?" Budi tersenyum. Naila pun mengangguk manja. Naila berubah menjadi anak baik. Dia tidak lagi menjahili teman-temannya dan malah membuatkan teman-temannya mainan. Desi yang awalnya tidak suka pun perlahan mulai menyukai Naila. Naila mulai bisa diterima oleh teman-temannya. Siangnya Naila sedang asik main di teras sambil menunggu makan siang matang. Namun ada peristiwa yang membuatnya terperangah. Murti tanpa sengaja menjatuhkan sangkar burung milik ayahnya dan membuat burungnya terbang. "Bu, burungnya terbang!" Refleks, kedua tangan Naila memegangi mulutnya. "Kamu jangan bilang pada ayah kalau aku yang bikin burungnya terbang." Seketika Murti berdiri dan menarik rambut Naila. Naila menangis dan mengangguk. Tidak hanya itu saja, Murti juga meminta agar Naila mengaku yang melepaskan burungnya dia. Naila menolak, tetapi Murti mengancam tidak akan memberinya makan dari pagi sampai ayahnya datang. "Kamu mau tidak makan, ha?" Murti memelototi Naila. "Tidak Bu, aku tidak mau." Naila menggeleng. Di tengah ledakan tangisnya yang menggema. "Kalau begitu, turuti kata ibu." Murti kembali mengancam. Malamnya Budi datang dengan ekspresi biasa. Namun saat hendak memberi makan burung-burungnya, dia menjerit. Karena sangkar burungnya kosong. Naila yang tengah main di depan teras menjadi takut. Dia pun duduk meringkuk di atas kursi yang terbuat dari bambu. "Mur, kemana burungnya?" Budi dengan wajah marah mencari Murti yang sedang mempersiapkan makan malam. "Aku tidak tahu ya, dari tadi aku sibuk masak dan belanja. Coba tanya Naila." Murti menjawab dengan nada takut. Keringatnya mulai bercucuran. Dia takut jika Naila jujur dan malah mengatakan semuanya. Budi yang tidak pernah memarahi anaknya langsung menghampiri Naila. Naila yang tengah duduk meringkuk. Budi sempat merasa kasihan, tetapi dia teringat burungnya yang berharga mahal. Dia segera menginterogasi anak semata wayangnya. "Kamu lihat burung yang ada di sangkar, Nak?" Kali ini Budi bertanya dengan nada lebih tegas. Naila diam. Dia bimbang. Rasanya dia tidak ingin membohongi ayahnya dan mengatakan semuanya. Tetapi dia teringat ancaman ibu tirinya yang menakutkan, sehingga membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. "Naila, kamu dengar ayah atau tidak?" Budi sedikit membentak anaknya.
Iya ya, aku dengar. Naila berbicara dengan sedikit bergetar. Naila pun mengaku kalau dirinya lah yang menerbangkan burungnya. Budi yang mendengar itu marah dan membentak Naila sampai anak itu menangis sejadi-jadinya. Murti yang menguping dari balik jendela tersenyum bahagia. Ternyata tetap dia tidak mau mengaku. Bahkan Naila hanya diberi jatah makan sedikit sekali. Hal itu membuat Naila sangat sedih. Sepanjang malam dia terus menangis walaupun Budi memintanya untuk diam. Tetap saja, diam-diam dia menangis. Kenapa saat aku berubah jadi baik, tetap saja aku dimarahi? Apa aku salah menjadi baik? Naila sesenggukan. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Ketika dia sudah berusaha menjadi baik, tetap saja orang-orang di sekitarnya masih memarahinya. Hati Naila terlalu lembut untuk mereka marahi. Paginya Naila mendapat jatah makan, sedangkan perlakuan Budi mulai berbeda pada Naila. Naila tidak lagi mendapat kasih sayang sepenuhnya lagi hanya karena menghilangkan burung kesayangannya yang harganya sangat mahal. Padahal bukan ulah dirinya. Naila pergi main setelah selesai sarapan. Entah mengapa pagi-pagi begini tidak ada teman yang main di pinggiran sungai kecil seperti biasanya. Naila berlari menelusuri sungai tetapi tidak ada. Akhirnya dia duduk sendiri termenung sambil kakinya masuk ke air. Samar-samar dia melihat ada anak kecil yang tingginya sama dengan tinggi tubuhnya. Anak kecil itu sedang berdiri di bawah pohon bambu. Naila yang sangat penasaran langsung mendatanginya. "Kamu siapa?" Naila tanpa ragu mengajaknya berkenalan. Aku Sakira." Sakira, gadis kecil yang seusia Naila, tersenyum. Mereka pun langsung akrab dan main. Naila mengajarkan Sakira cara membuat mainan dari tanah liat. Sakira tampak sangat berantusias. Bahkan dia menyimak Naila dengan khidmat sampai tidak berkedip. "Apa kamu belum pernah membuatnya?" Naila yang menyadari Sakira hanya melihat saja, refleks bertanya. "Belum, di rumahku tidak ada seperti ini." Sakira menggelengkan kepala. Naila menjadi penasaran. Jika tidak ada tanah liat, mainan apa yang ada di rumah teman barunya itu? Hingga membuat Sakira sampai tidak bisa membuatnya. Naila ingin bermain ke rumah Sakira. Tetapi Sakira masih penasaran dengan permainan yang Naila buat. Sehingga mereka menghabiskan waktu bersama bermain tanah liat. Karena saking asiknya mereka sampai lupa waktu. Saat mendengar azan maghrib berkumandang, Naila segera pamit dan langsung pulang. Sepanjang perjalanan dia merasa sedih karena biasanya ayahnya mencarinya. Tetapi sekarang tidak ada yang mencarinya sama sekali. "Ayah, ibu, aku pulang." Naila menyapa sebelum masuk ke rumah. Ketika hendak masuk ke rumah, Budi meneriaki Naila agar berhenti di depan pintu. Naila menurut. Tiba-tiba ada rasa takut yang muncul di benaknya. Dia mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Budi datang dengan wajah memerah. Naila yang takut tidak berani menatapnya. "Kamu tahu ini jam berapa?" Budi bertanya dengan nada tegas. "Ini jam 5:30 sore ya." Naila menggigit bibir bawahnya. Budi memarahinya habis-habisan karena pulangnya terlambat dan main tanpa mengenal waktu. Naila menangis lagi. Hatinya yang lembut seperti teriris-iris. Dia pikir dia tidak terlalu terlambat karena masih 5:30. Naila kembali dihukum hanya boleh makan sebagian saja. Sepanjang malam dia merasa lapar. Tidurnya meringkuk sambil memegangi perutnya. Naila tidak menyangka akan mendapat hukuman lagi. Padahal dia sudah tidak nakal
dan berusaha menjadi orang baik. Paginya Naila merenungi nasibnya. Dia tidak tahu harus kemana lagi mengadu tentang semua yang dia rasakan. Ayah dan ibunya yang harusnya menjadi tempat untuk mengadu malah sering memarahi dan menghukumnya. Naila datang lagi ke pinggiran sungai dan bertemu dengan Shakira. Shakira sudah menunggunya di bawah pohon bambu. "Rumahmu sebenarnya di mana?" Naila celingak-celinguk mencari rumah teman barunya itu. "Ada di belakang sana, Naila. Kamu mau main ke sana?" Shakira menarik tangan Naila. Naila hanya menurut saja saat Shakira mengajaknya ke belakang pohon bambu. Shakira terus mengajak Naila berjalan lebih jauh lagi. Naila menatap sekitar. Dia sudah pergi terlalu jauh, memasuki kumpulan pohon bambu yang sangat rindang. Saking rindangnya, membuat cahaya matahari sulit sekali menembus daerah itu. "Kita di mana?" Naila mulai merasa ketakutan. "Katanya mau tahu di mana rumahku. Ayo." Shakira menarik tangan Naila yang sempat berhenti karena ketakutan. Naila tidak menemukan apa-apa, hanya pohon bambu yang ukurannya besar-besar. Shakira menunjuk bambu itu dan mengatakan kalau itu jalan ke rumahnya. Naila hanya bengong dan mencari yang Shakira maksud. "Di sini tidak ada jalan sama sekali, Shakira. Kamu sedang mengantuk ya?" Naila menggeleng keheranan. Shakira juga terdiam. Dia melambaikan tangannya ke wajah Naila, lalu menunjuk bambu yang berjejer-jejer mengerumun. Naila menggelengkan kepala. Dia pun mengajak Shakira kembali ke pinggir sungai. "Aku tidak melihat ada jalan tadi." Naila masih penasaran dengan apa yang Shakira lihat. "Masa? Aku saja bisa melihat dengan jelas di sana ada jalan, dan aku sering datang dan pulang lewat jalan itu," Shakira menjelaskan sambil melempar batu kecil ke sungai dan membuat aliran sungai sedikit bergelombang. Naila mengangguk, tetapi mereka pun lupa dengan pembahasan itu lalu asik bermain lagi. Malamnya Naila berulah tanpa sengaja dan membuat kedua orang tuanya marah. Naila tanpa sengaja menjatuhkan lampu parafin. Apinya mengenai dinding yang terbuat dari kayu dan membakarnya sedikit. Murti yang melihat itu langsung berteriak. Budi yang melihat ada api segera mengambil air di kamar mandi lalu menyiramkannya ke dinding. Naila yang ketakutan memilih berlari ke depan. Selesai memadamkan api, Budi dan Murti kompak menjewer telinga Naila bersamaan hingga Naila menjerit karena tidak tahan menahan rasa sakitnya. "Hukuman kamu yang hampir saja membakar rumah ini." Murti memelototi Naila dan Budi membiarkan begitu saja perlakuan istrinya pada anaknya itu. "Maaf Bu, aku tidak sengaja karena memainkan bayangan tanganku sendiri." Naila menangis dan terus-menerus meminta maaf. Mereka tidak mengampuni anaknya dan malah menyuruh Naila tidur di teras. Naila menangis dan menggedor-gedor pintu rumahnya yang dikunci kedua orang tuanya dari dalam. Naila menangis sejadi-jadinya. "Apa begini rasanya menjadi orang baik? Selalu saja disalahkan, padahal tadi tidak sengaja." Naila menangis sejadi-jadinya. Malam semakin mencekam, membawa hawa dinginnya yang menusuk ke tulang-tulang. Naila menggigil, tubuhnya mulai kedinginan. Dia jalan mondar-mandir mencari sesuatu untuk menyelimuti tubuhnya. Tetapi Naila tidak menemukannya. Dia pun tidur di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Saking dinginnya membuatnya harus tidur sambil meringkuk.
Naila. Susi, bibinya yang melihat Naila tidur di teras, memanggilnya lirih. Naila bangun lalu mengikuti ajakan bibinya. Bibinya yang tahu kejadian tadi selepas Isa langsung membawa Naila ke rumahnya. "Kamu tunggu di tempat tidur. Bibi buatkan susu hangat dulu ya." Susi secepat mungkin masuk ke dapur dan membuatkan Naila susu hangat. Dia tidak tega melihat anak sekecil itu dihukum dengan sangat mengerikan. "Nah, mulai sekarang kamu tidur di sini saja kalau tidak boleh tidur di dalam." Susi tersenyum. Naila mengangguk lalu memeluk bibinya. Paginya Naila tidak berani pulang ke rumah dan langsung pergi ke pinggir sungai kecil seperti biasa. Dia duduk termenung menatap pesawahan sambil memainkan kakinya yang ada di dalam sungai. Shakira tiba-tiba duduk di dekatnya. Dia melihat wajah temannya yang murung. Shakira mencoba menanyakan keadaan Naila. Entah mengapa Shakira bisa merasakan kesedihan yang temannya rasakan saat ini. "Apa orang tuamu selalu baik padamu, Shakira?" Naila menatap Shakira dengan mata berkaca-kaca. "Iya, mereka baik sekali denganku. Mereka selalu membelikan apapun yang aku mau." Shakira mengerlingkan matanya. "Apa mereka pernah memarahimu kalau kamu bersalah?" Pertanyaan Naila membuat Shakira terdiam. "Dia tidak pernah marah, hanya menasehatiku dengan lembut." "Memangnya ada apa?" Naila menggeleng, tetapi perlahan air matanya mengalir. Lama-lama tangisnya meledak dan semakin deras. Shakira yang sering melihat orang tuanya memeluk orang menangis, mencoba menirunya. Naila menangis di pelukan teman barunya itu, dan Shakira pun ikut menangis, seolah ia merasakan rasa sakit yang Naila rasakan. "Naila, ada apa? Tenang ya Naila, ada aku." Shakira memeluk pundak Naila. Naila mengangguk. Dia menceritakan semua yang terjadi padanya. Shakira menyimak sambil sesekali menenangkannya. Karena tidak mau temannya tampak sedih, Shakira mengajaknya main. Hingga sore tiba, Naila tidak ada yang mencarinya. Terpaksa malamnya dia tidur di rumah bibinya. Susi memberinya makan malam dan susu sebelum tidur. Mendapat perhatian yang berlebih membuat Naila merasa nyaman tinggal di rumah bibinya. "Bi, apa boleh Naila tinggal lama di sini?" Naila dengan polosnya bertanya. "Boleh sayang, kamu boleh tinggal kapanpun." Susi tersenyum lalu memeluk keponakannya yang mempunyai ketraumaan yang besar. Ketika Naila main sendirian di pinggiran sungai, dia melihat ada sebuah iring-iringan di kejauhan dengan suara musik dan gamelan. Hal itu menarik perhatian Naila. Ia berlari mengikuti iring-iringan itu. Naila tepuk tangan sendiri. Bahkan dia bersorak-sorak saat melihat ada kereta kencana yang belum pernah dilihatnya. Orang-orang bersorak-sorai bahagia menyambut seseorang yang berada di dalam kereta kencana itu. Naila terus mengikutinya hingga semakin jauh, hingga ditepuk pundaknya oleh seseorang. "Shakira? Naila, kamu ada di sini. Ayo ikut aku." Shakira langsung menarik tangan Naila. Naila menurut saja. Ketika berjalan mengikuti Shakira, orang-orang yang ditemuinya tampak melihatnya dengan aneh. "Aku mau pulang saja Shakira. Takut kalau orang-orang jahat ini dan suka menghukumku nanti." Tanda-tanda ketakutan mulai muncul. Tubuhnya mulai gemetaran, mengingat hukuman yang sering dia dapat dari orang tuanya sendiri. Shakira tersenyum. Dia memberitahu pada Naila jika orang-orang di sini tidak sejahat tempat tinggalnya.
Semuanya baik. Bahkan Shakira belum pernah melihat ada orang menyiksa atau memukul satu dengan yang lainnya. Kamu tidak sedang berbohong kan Shakira? Naila sempat meragukan cerita temannya. Tidak Naila, kau bisa buktikan dengan tinggal di sini. Shakira tersenyum. Shakira mengajak Naila pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ayah dan ibunya menyambut Naila dengan sangat baik. Bahkan sampai-sampai Naila dimandikan oleh ibunya. Kamu belum mandi sejak kapan, Nak? Ibu Shakira bertanya. Kemarin sore, Tante. Naila tampak bingung saat ibunya melepaskan pakaiannya lalu memandikannya. Selesai mandi, Ibu Shakira menawarkan makanan. Naila menggeleng karena merasa merepotkan. Tetapi ibunya Shakira memaksa. Naila boleh meminta apa saja. Shakira menjelaskan pada Naila soal ibunya yang pandai memasak. Shakira mengangguk, meyakinkan Naila agar ia tak sungkan. Maaf sebelumnya, kalau boleh aku minta nasi goreng dengan telur dadar. Naila tampak ragu-ragu meminta nasi goreng kesukaannya sambil memainkan jemari-jemari tangannya. Sudah lama sekali dia tidak makan nasi goreng. Terakhir dia makan hampir 3 bulan yang lalu. Ibunya Shakira bukannya marah, malah tampak bahagia dan langsung masuk ke dapur membuatkannya. Naila tidak menyangka ibu Shakira sangat baik. Selain nasi goreng, dia juga dibuatkan susu. Naila tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya. Ibunya selalu menghukum dan memperlakukannya dengan kasar. Berbeda dengan ibu Shakira. Dia sangat lembut dan bahkan menuruti semua keinginannya. Kamu habiskan ya Naila. Kalau masih lapar nanti tante buatkan lagi. Ibunya Shakira tersenyum ramah sambil menyodorkan piring berisikan nasi goreng sesuai keinginan Naila. Terima kasih tante. Naila dengan lahapnya menghabiskan nasi goreng itu. Hal itu karena dia belum makan sejak tadi pagi. Naila sangat senang. Nasi gorengnya sangat enak. Selesai makan, Naila hendak mengembalikan piringnya dan mau mencucinya seperti yang sering dilakukannya di rumah. Tetapi ibunya Shakira melarangnya. Biar tante saja, kalian main sana. Naila hanya terbengong melihat kejadian barusan. Hal yang tidak mungkin terjadi saat berada di rumahnya. Shakira langsung mengajaknya main. Saat berada di lapangan, Naila lagi-lagi ketakutan melihat teman-teman Shakira yang jumlahnya sangat banyak. Dia merasa minder dan membayangkan akan dijauhi karena anak baru. Tenang saja, mereka juga baik kok seperti ibuku tadi. Shakira tersenyum. Kamu yakin? Naila masih tidak percaya meskipun omongan Shakira sudah terbukti semuanya. Shakira mengangguk, lalu dia memanggil teman-temannya. Sontak mereka mendatangi Shakira dan Naila. Mereka mengajak Naila berkenalan. Naila tidak menyangka mereka sangat ramah. Berbeda sekali dengan teman-temannya yang sering menjauhinya. Hari ini kita main kereta. Mana keretamu? Teman-teman barunya mengeluarkan kereta yang dia miliki. Begitu juga dengan Shakira. Naila hanya diam dan tampak bingung karena tidak mempunyai kereta sendiri. Oh iya, Naila kan belum punya kereta. Ini aku kasih. Kebetulan aku punya 2. Salah satu temannya Shakira memberinya kereta. Naila tampak bahagia. Dia mulai percaya dengan ucapan Shakira. Selesai main, Shakira mengajak Naila untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Naila memuji orang-orang di sini. Selama ini dia mengira semua orang sama saja. Di mata Naila, orang-orang kebanyakan jahat dan hanya beberapa saja yang baik. Tetapi setelah main di tempat Shakira, Naila merasa
ternyata orang baik juga sangat banyak. "Naila, mau pulang atau masih mau di sini?" Ibu Shakira bertanya sekaligus menawarkan diri. "Kalau boleh Naila di sini dulu, boleh nggak Tante?" Naila bertanya dengan suara nada yang sangat rendah. Ibunya Shakira menyambut bahagia. "Boleh, sampai kapan saja Naila mau." Mendengar itu Naila tampak kegirangan. Dia bahkan loncat-loncat sambil memeluk Shakira. Shakira juga tampak senang. Naila terheran-heran dengan Shakira yang memilih main di tempatnya, padahal di sini teman-temannya baik semua. Naila menanyakan alasannya dan Shakira terkejut lalu menjelaskan, "Aku sering merasa penasaran dengan hal-hal baru Naila, makanya aku suka keliling hingga menemukanmu." Shakira tersenyum. "Di rumahmu terang ya Shakira? Enak sekali." "Oh, di rumahmu kalau malam memang gelap ya Naila?" "Terang, tapi kami pakai lampu minyak." Dan suara Naila tertahan. "Kenapa Naila?" "Saat aku bermain bayangan dengan tanganku, aku menyenggol lampu minyak itu sampai rumahku terbakar." Mengingat itu Naila menangis lagi. Shakira mengelus-ngelus punggung Naila. Matanya juga ikut merah ingin menangis. Malamnya keadaan rumah Shakira mencekam. Setelah kedatangan kakek-kakek tua, Naila yang sering mendapatkan tatapan tajam mulai ketakutan. Dia menunduk setiap saat. "Siapa dia? Dari mana asalnya?" Kakek tadi bertanya pada ibunya Shakira. "Dia temannya Shakira, Kek. Saya tidak tahu dari mana. Yang jelas dia ikut iring-iringan hingga sampai ke sini." Ibunya Shakira juga tampak ketakutan. Kakek tadi pun menyarankan agar Naila kembali ke tempat asalnya. Naila langsung menolak dan membuat kakek itu tersenyum. Dia sudah menduga jika pernah terjadi sesuatu pada Naila, sehingga dia tidak mau pulang. "Kamu harus pulang, Nak. Tetapi ingat, kamu boleh kapan saja datang ke rumah Shakira. Jadi tidak ada masalah kan?" Kakek-kakek yang Naila anggap jahat ternyata juga baik. Dia masih membolehkan dia datang ke rumah Shakira kapan saja. "Kalau begitu aku mau." Naila pun menurut. Kakek tadi pun mengantarkan Naila pulang bersama Shakira. Kedatangan Naila menghebohkan orang-orang. Naila langsung dikerumuni tetangganya. Dia bingung dan takut kalau dia berbuat salah sehingga tetangganya mengerumuninya. Saat warga masih tidak menyangka, Naila meminta maaf. "Aku tidak berbuat salah, ampuni aku." Naila menunduk dan menutupi kepalanya lalu menangis karena ketakutan. Susi yang datang terlambat meminta orang-orang menepi dan mendekap Naila. Naila menangis dan meminta ampun. Bahkan dia membela diri tidak melakukan apa-apa. Tetangganya bilang Naila tidak perlu meminta maaf. Dia tidak bersalah. "Sayang, kamu kemana saja? Sudah 2 bulan kamu tidak pulang." Susi bertanya di hadapan banyak orang sambil menangis. Hanya dialah satu-satunya orang yang peduli padanya. "Aku main dari rumah temanku, Bibi." Orang-orang masih merasa heran. Kemana Naila 2 bulan ini? Kalau diculik, Naila pasti akan ketakutan dan menceritakan semuanya. Susi mendesak agar Naila mau mengaku. Naila sudah berkata jujur. Dia hanya main ke rumah temannya dan menginap. "Di mana rumah temanmu, Nay?" tanya Susi lagi dengan halus. "Di dekat kebun bambu, Bi." Mendengar itu tetangga-tetangga saling bertatapan satu sama lain. Mereka sudah menduga karena dulu pun ada warga yang hilang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Makanya
Dalam 2 bulan itu segala daya upaya mereka kerahkan untuk mencari anak kecil ini dan memukul lesung untuk mencari Naila. Lalu warga pun bubar. Susi membawa pulang Naila ke rumah. Tadi dia sempat menanyakan pada Naila apa akan pulang ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya. Naila tidak mau lagi pulang ke rumahnya sendiri. "Aku pilih tinggal sama bibi saja." Naila tersenyum. Setibanya di rumah, Murti dan Budi yang mendengar anaknya kembali langsung mendatangi rumah Susi. Naila yang melihat kedua orang tuanya seketika bersembunyi di belakang Susi. Budi segera menghampirinya, tetapi Naila malah menangis sambil terus menjerit. "Ayah jahat, Naila tidak mau pulang dengan ayah." Naila meronta-ronta saat Budi hendak memeluknya. "Ayah janji tidak akan memarahimu lagi." Naila terdiam saat Budi mengucapkan janjinya. Budi memeluknya. Naila menangis. Murti hanya diam saja. Sepertinya dia lebih suka kalau Naila tidak ada di rumahnya. Terlihat dari caranya menatap dan tidak antusias membawa pulang Naila. Hanya Budi saja yang sangat berantusias. Setelah merayunya, Naila akhirnya mau ikut pulang. Setibanya di rumah, Budi langsung membuatkan nasi goreng kesukaan anaknya. Dia masih ingat makanan apa saja yang disukai Naila. Naila kegirangan saat mendapat nasi goreng itu. "Selama ini kamu kemana saja, Naila?" Budi mencoba mengajaknya mengobrol di sela-sela dia makan. "Aku main ke rumah teman, namanya Sakira ya." Naila makan dengan lahapnya. Budi tidak melanjutkan pembahasannya lagi. Tadi dia hanya memancing agar anaknya mengaku dari mana. Takutnya Naila diculik dan diancam jika harus bercerita. Tetapi ternyata Naila memberi jawaban yang sama saat dia ditanya tetangga. Naila masih ada di rumah saat ayahnya berangkat kerja. Ketika dia bangun, betapa terkejutnya dia saat melihat ibu tirinya sedang bergandengan tangan dengan seorang laki-laki. Dia ingin menjerit, tetapi takut Murti memarahinya. Naila hanya menyimak saja dari balik jendela. Sebelum laki-laki itu pulang, Murti memberikan akik pada laki-laki itu. Naila ingat, itu akik kesayangan ayahnya. "Kamu sengaja ya mengintip?" Murti yang panik seketika menjewer telinga Naila sampai merah. Naila memohon ampun sambil menangis karena merasakan sakit di telinganya. Murti segera membawa Naila ke kamar mandi. Dia mengancam akan disiksa habis-habisan kalau mengadu pada Budi. Naila hanya menggeleng dan berjanji tidak akan mengadu. Murti melepas Naila. Malamnya Budi sibuk mencari akik yang baru saja dia beli. Harganya pun juga tidak murah, karena akiknya bukan akik sembarangan. Wajahnya mulai memerah karena hampir setengah jam dia mencari. Akik itu tidak pernah ketemu. "Mur, tahu akikku?" Emosi Budi sudah mulai meluap-luap. "Tidak ya, memangnya ayah taruh di mana?" Murti pura-pura tidak tahu. Naila yang menguping dari kamar hanya bisa menangis dan meremas selimutnya. Andai saja dia bisa mengadu semua kelakuan ibunya, pasti semua akan baik-baik saja. Naila tidak menyangka ibunya tidak pernah berubah. "Mungkin Naila tahu, tadi pagi aku lihat dia sedang main-main di dekat tas ayah." Murti mulai menyerang Naila. Naila meringkuk ketakutan. Budi datang dengan emosi yang sudah memuncak. Dia lupa dengan janjinya kemarin saat hendak membawa anaknya pulang. Budi membentak Naila dan malah ikut menuduh kalau akiknya hilang karena Naila.
Aku tidak pernah mengambil barang-barang ayah. Naila tidak tahu soal akik. Tangis Naila meledak. Budi seketika diam. Saat hendak memeluk anaknya, Naila lebih dulu pergi dari kamar dan keluar dari rumah. Budi mengejar Naila, tetapi Naila larinya lebih cepat. Dia menuju sungai kecil kebun bambu, lalu menghilang di antara susunan bambu. Naila mendatangi rumah Shakira dengan keadaan yang memprihatinkan. "Ada apa, Naila?" Shakira yang melihat temannya menangis langsung menghampiri dan mengajaknya masuk. Naila sesenggukan. Shakira lalu mengajak Naila ke kamar. Tak hanya itu saja, dia juga menghibur temannya supaya tidak menangis lagi. Naila perlahan mulai melupakan ayah dan ibunya yang sudah membuatnya menangis. Saat Susi hendak mampir ke rumah Budi, Susi merasa shock karena Naila hilang lagi. Dia memarahi Murti dan Budi habis-habisan. Kesabarannya habis melihat kelakuan kakak dan kakak iparnya itu yang salah memperlakukan keponakannya. "Kenapa kalian tidak memperlakukan Naila sebaik mungkin, ha?" Susi menatap tajam ke arah mereka. Budi dan Murti hanya menunduk saja. "Maaf Sus, kami tidak sengaja memarahinya." Budi mencoba membela diri. "Tidak sengaja kok bisa berkali-kali?" Susi berkacak pinggang. Susi juga mengingatkan Budi tentang janjinya pada istrinya dulu sebelum meninggal. Budi seketika menangis. Tak hanya itu saja, Susi juga mengingatkan janjinya saat membawa Naila pulang semalam. "Aku yakin Naila tidak akan kembali lagi. Kamu sudah melanggar janjimu sendiri." Susi melenggang pergi. Dia sudah tidak tahan dengan kelakuan kakaknya. Malamnya Susi mengajak tetangga-tetangganya mencari Naila dan memukul lesung di dekat pohon bambu, seperti yang dilakukan dulu waktu Naila hilang pertama. Susi terus memanggil nama Naila. Dia berharap bisa ketemu dan pulang kembali ke rumahnya. "Naila, pulang nak. Ayo pulang ikut bibi." Susi yang tidak kuat menahan kesedihannya pun menangis. Di sisi lain, ibunya Shakira sedang bernegosiasi dengan kakek yang menjadi pemimpin di sana. Dia menceritakan alasan Naila datang lagi ke sini. Kakek tadi tidak mengizinkan. "Maaf, bukan bagaimana-bagaimana. Tetapi dunia dia dengan kita berbeda. Kita tidak bisa seenaknya membiarkan orang asing di sini karena akan mempengaruhi kehidupan anak ini." Naila yang belum paham sepenuhnya hanya menyimak lalu berkata, "Aku tidak mau pulang, Kek. Orang-orang di sana jahat." Naila menangis saat kakek hendak mengantarnya pulang. "Jangan begitu, Nak. Di sana masih ada orang baik. Jadi kamu pulang ke tempat orang baik saja ya." Kakek itu membujuk hingga Naila mau pulang. Saat Naila pulang ke rumah Susi, Susi sangat senang dengan kedatangan Naila. Setelah beberapa hari dia tidak ditemukan, akhirnya dia kembali lagi. Tetapi Naila masih trauma dengan semua yang terjadi. Dia meminta Susi untuk membawanya pergi jauh dari orang tuanya. Susi mengangguk. Malamnya dia langsung mengajak Naila ke kota. Di kota dia punya banyak kenalan. Mungkin orang-orang di sana bisa menjaga Naila dengan baik. Susi pernah bekerja pada orang kaya yang belum punya anak. "Naila anak baik, Bu. Jadi kalau ibu angkat menjadi anak, ibu tidak akan kecewa." Susi menawarkan Naila pada majikannya. "Senangnya, akhirnya aku bisa punya anak. Aku akan menjaga anak ini, Susi. Aku akan rawat seperti anak kandungku sendiri." Majikannya tampak bahagia.
Mereka sudah menikah 17 tahun tetapi juga belum dikaruniai anak. Makanya kedatangan Naila membuat hidupnya lebih berarti lagi. Susi pulang dan Naila hidup bersama orang tua angkatnya. Awalnya Naila agak canggung, namun akhirnya dia mulai terbiasa. Suatu waktu dia rindu dengan Shakira. Bagaimana kabarnya temannya itu? Naila ingin pulang, tetapi bukan ke rumah melainkan ke pohon bambu. "Kamu yakin rumahmu di sini, sayang?" Ibu angkatnya keheranan. Karena Naila bukannya mengajak ke rumah Susi, malah ke pohon bambu tempat dia bertemu dengan Shakira dulu. "Benar, Ma, di daerah itu rumahnya." Naila menunjuk rindangnya barisan pohon bambu. Ibu angkatnya terkejut karena tidak melihat ada rumah di sana. Dia yang curiga langsung membawa Naila pulang. Setibanya di kota, dia langsung membawa Naila ke teman suaminya yang termasuk orang pintar di kota sana. Dia menanyakan tentang keanehan Naila yang sering mengajak ke perkebunan bambu saat pulang ke kampung halaman. Orang pintar itu mencoba menerawang Naila, lalu mengangguk. Dia menjelaskan pada ibu angkatnya kalau Naila sudah lama berteman dengan bangsa jin. Jadi wajar saja kalau dia sering mengajak ke tempat bambu-bambu itu. Jalan menuju ke sana ada di kebun bambu itu. Jadi kalau ingin memisahkan keduanya, ibu jangan menurutinya. Alihkan perhatian Naila kalau tiba-tiba dia mengingat dengan temannya itu. Orang pintar itu menjelaskan dengan sangat detil. Tetapi apa bisa dia melupakannya? Bagaimana kalau dia ingat dan ingin bertemu lagi? Ibu angkatnya terlihat sangat cemas. Dia tidak akan pernah bisa melupakan, kecuali kalau kepalanya terbentur batu lalu lupa ingatan. Jadi jalan keluar satu-satunya mencoba mengalihkan perhatian jika dia sedang rindu dengan temannya itu. Ibu angkatnya sudah paham. Mereka pun pulang. Naila dibelikan apa saja hingga membuatnya senang. Suatu waktu saat Naila teringat lagi dengan Shakira, ibu angkatnya mencoba mengalihkan perhatiannya. Naila sering diajak jalan-jalan ke tempat wisata agar dia melupakan Shakira. Ibu angkatnya khawatir jika anaknya itu hilang karena masuk ke alam lain. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Hingga entah tahu dari mana Budi mendatangi rumah ibu angkat Naila. "Ma, aku tidak mau bertemu dengan dia." Naila yang sangat trauma seketika masuk ke kamar dan menguncinya. Budi yang mendengar itu seketika lari ke depan pintu kamarnya. Dia mengetuk pintu dan mencoba merayu Naila lagi untuk pulang. Tetapi rasa sakit hati yang sangat mendalam membuat Naila tidak mau pulang. "Pak, sebaiknya Bapak pulang." Naila tidak mau. Ibu angkatnya juga tidak mau kalau Naila diambil begitu saja oleh ayah kandungnya. "Tapi Bu, dia anak saya, anak kandung saya." Budi menjelaskan dengan sangat menggebu-gebu. Ayah kandung seharusnya bisa membahagiakan anaknya. Salah satunya dengan membiarkan anaknya mencari kebahagiaan di tempat yang dia inginkan. Mendengar perkataan ibu angkat Naila membuatnya diam 1000 bahasa. Dia pun menyerah dan langsung pulang. Tidak lupa dia berpesan agar selalu menjaga Naila dan mengingatkan padanya kalau dia masih punya ayah kandung. Ibu angkatnya mengangguk. Saat merasa aman, Naila keluar dari kamar. Naila menceritakan semua yang terjadi padanya, hingga membuat ibu angkatnya sangat marah. Dia berjanji tidak akan membiarkan ayahnya membawa Naila lagi pulang. Dia tidak mau Naila tersiksa lagi. Mengingat masa kecilnya, membuat Naila menangis dan tertawa sendiri.
Kini dia sudah menjadi perempuan dewasa. Dia juga ingat sudah lama dia tidak pulang ke kampung halamannya. Dia penasaran bagaimana kabar ayahnya dan Shakira. Naila menghabiskan makan siangnya karena waktu istirahat sudah hampir selesai. Karena rasa penasaran yang tinggi, Naila berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan Shakira lagi. Namun dia belum tahu kapan dia akan pulang. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Assalamualaikum. Sapunya repega simpai. Paturai patepang deui.